Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Unggul Dina Naranita, guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris. Kali ini saya akan membahas materi should yang artinya sebaiknya. Should bisa mengekspresikan obligation, hal yang seharusnya dilakukan. Suggestion or advice, memberikan nasihat. Recommendation, memberikan saran. Expectation, menunjukkan harapan. Dan past perfect, menunjukkan pengandaian. Ada 3 jenis should. Yang pertama, should diikuti verb 1. Di sini ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif, tergantung konteks dari kalimat yang Anda baca atau apa yang akan Anda ungkapkan. Yang harus Anda ketahui adalah di sini should harus diikuti verb 1. Di sini ada contoh positifnya, they should come early in the morning. Come-nya adalah verb 1. They shouldn't come early in the morning. Come-nya juga verb 1. Should they come early in the morning? Itu juga verb 1. Jadi, pada tipe 1, baik positif, negatif, or interrogatif harus diikuti verb 1. Should tipe kedua yaitu should be plus verb ing. Ada 3 bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Apa sih bedanya dengan tipe pertama? Kalau tipe kedua ini menunjukkan bahwa kalimat yang sedang Anda baca atau kalimat yang ingin Anda sampaikan benar-benar sedang berlangsung. Ya, di sini biasanya ditandai dengan tanda waktu now, sekarang, look, lihat, listen, dengarkan. Itu menunjukkan bahwa memang sedang berlangsung. Contohnya begini. Lihat, dia berlari. Nah, itu kan betul-betul sedang berlangsung. Orang itu berlari. Dengarkan, tuh, dengar. Ya kan? Dia bicara seperti itu. Nah, itu juga benar-benar sedang berlangsung. Misalnya seperti itu. Contoh kalimatnya di sini, you should be answering her questions now. Lihat, di situ ada kata her ya. Oh, mohon maaf, di situ ada kata my. My-nya dihilangkan saja. Itu Budina salah ketik. Setelah kata should, ada kata be answering. Itu menunjukkan verb ing-nya. Di bentuk negatif, you should not be answering her questions now. Itu juga setelah kata should not be answering, menunjukkan verb ing-nya. Lalu ada should you be answering her questions now? Sama. Di belakang should you ada be answering. Itu kan answering berarti verb ing. Jadi pada tipe kedua should harus diikuti be plus verb ing. Should tipe ketiga. Should plus have verb 3 atau verb 3. Sama dengan tipe pertama dan kedua, ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Yang harus Anda pastikan di sini adalah bahwa should harus diikuti have dan verb 3. Contohnya adalah I should have prepared the examination 5 months ago. Di belakang should ada have prepared yang menunjukkan verb 3. I shouldn't have prepared the examination 5 months ago. Itu juga di belakang should not have prepared menunjukkan verb 3. Lalu pada bentuk interrogatif, should I have prepared the examination 5 months ago? Sama, di belakang should I-nya itu diikuti have dan verb 3.
pastikan juga Anda melihat adanya tanda waktu dan juga preposisi pada kalimat yang Anda baca, atau Anda memastikan pada kalimat yang akan Anda buat itu terjadi di masa lampau. Itu menunjukkan penggunaan tipe ketiga. Contohnya waktunya seperti ini. This morning, pagi ini. Last night, tadi malam. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Ini kan menunjukkan waktu yang sudah terjadi atau lampau. Kalau preposition, di situ Anda bisa melihat misalnya ada kata before, sebelum, after, setelah. Itu juga menunjukkan bahwa kejadiannya itu sudah terjadi. Ini dia soal-soal latihan untuk persiapan PTS. Should tipe 1 biasanya yang keluar seperti ini. Nomor 1. Mereka titik-titik ujian dengan baik untuk mendapatkan skor terbaik. Ingat, pada tipe 1, should harus diikuti verb 1. Maka jawabannya adalah B, should do. Ya, karena do adalah verb 1. Kalau yang lain, yang A itu verb IS, yang C itu verb to, yang D itu verb 3, yang E itu verb ing. Maka jawabannya adalah B, should do. Mereka sebaiknya mengerjakan ujian dengan baik untuk mendapatkan skor terbaik. Nomor 2, Alicia titik-titik adik perempuannya di rumah sendirian. Ya, ingat tipe 1 harus diikuti verb 1. Bu, yang diikuti verb 1 kan itu ada A dan B. Mana jawabannya? Yuk kita masukkan coba. Yang A. Alicia sebaiknya meninggalkan adik perempuannya di rumah sendirian. Tidak tepat ya? Masa adik perempuan ditinggal sendirian di rumah? Sekarang yang B. Alicia sebaiknya tidak meninggalkan adik perempuannya sendirian di rumah. Nah, ini baru tepat konteksnya. Maka jawabannya adalah yang B. Shouldn't leave. Kalau yang C, D, E itu salahnya kok penggunaannya ada yang verb ing, ada yang menggunakan verb 3, maka tidak tepat. Nomor 3. Mika berkata, titik-titik dompetnya. Lalu Adele menjawab, ya, kau sebaiknya mengembalikan dompetnya. Itu intinya Anda disuruh membuat kalimat should tipe 1 dalam bentuk tanya atau interrogative. Jawabannya adalah C. Should I give back her purse? Apakah sebaiknya aku mengembalikan dompetnya? Karena bentuk interrogative atau tanya, rumusnya adalah should plus subject plus verb 1. Nomor 4. Apakah kita sebaiknya mendiskusikan masalah ini? Kalimat itu mengekspresikan apa? A. Menanyakan keharusan. B. Menanyakan tentang sebuah rencana. C. Menanyakan tentang sebuah harapan. D. Menanyakan tentang past perfect yang sudah terjadi. Atau E. Menanyakan tentang saran. Apakah sebaiknya kita mendiskusikan masalah ini? Nah, berarti dia membutuhkan saran. Dibahas nggak ya masalahnya? Dibahas nggak nih? Berarti dia itu butuh sebuah saran, suggestion. Maka jawabannya adalah E. Karena suggestion artinya adalah saran atau pendapat. Should tipe kedua, contoh soalnya seperti ini. Emma berkata, apa sih yang sebaiknya kita lakukan dengan formulir ini? Nah, dijawab apa? A. Kita sebaiknya mengisi identitas kita. B. Kita sebaiknya mencuci piring kotor ini. C. Kita sebaiknya menyelesaikan masalah ini. D. Kita sebaiknya segera datang. E. Kita sebaiknya menemukan pencurinya. Maka jawabannya adalah yang A. Kita sebaiknya atau seharusnya menuliskan identitas kita. Nomor 6. Ara berkata, dengarkan.
kamu titik-titik dengan keras, itu akan mengganggu orang lain. Ya, coba. Pada tipe kedua kan harus diikuti verb ing. Ada C, ada D. Ada sama-sama menggunakan verb ing. Sekarang kita masukkan yang C dulu. Dengar, kamu sebaiknya bernyanyi dengan keras. Itu akan mengganggu orang lain. Loh, mengganggu kok malah disuruh. Berarti jawabannya adalah D. Dengar, kamu sebaiknya tidak bernyanyi dengan keras. Itu akan mengganggu orang lain. Di soal itu ada kata listen, berarti menunjukkan benar-benar sedang berlangsung, ya. Kalau penggunaan negatif, positif, atau tanya tergantung konteks kalimatnya yang paling tepat. Should tipe ketiga. Contoh soal nomor 7. Setelah menelponmu tadi malam, dia titik-titik aku, sehingga aku tidak akan marah. Di situ ada kata after. Di situ ada kata last night, menunjukkan bahwa ini adalah should tipe ketiga. Rumusnya adalah selalu diikuti have dan verb 3. Maka jawabannya bisa C, bisa D. Yuk kita masukkan dulu yang C. Setelah menelponmu tadi malam, dia sebaiknya menelponku sehingga aku tidak akan marah. Cocok, maka jawabannya C. Kalau yang D, setelah menelponmu tadi malam, dia sebaiknya tidak menelponku sehingga aku tidak akan marah. Ini tidak cocok ya, ini kan intinya kalau telepon kamu, ya harusnya aku juga ditelepon. Seperti itu, maka jawabannya C. Nomor 8, Ichi berkata, sebaiknya aku memberitahu masalahku padanya nggak ya kemarin? Lalu Ocha menjawab, tidak. Nah, itu artinya kamu disuruh membuat should tipe 3 bentuk negatif. Rumusnya adalah subject plus should not plus have plus verb 3. Maka jawabannya D. You shouldn't have touched it. Latihan soal selanjutnya adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan pada sebuah dialog yang menggunakan should. Ini ada sebuah dialog antara Chika dengan Irish. Intinya seperti ini. Chika itu bingung, diundang ke sebuah pesta pernikahan, lalu Chika harus pakai sepatu model apa karena Chika sedang hamil. Lalu Iris menjawab, kamu sebaiknya memakai flat shoes, sepatu tanpa hak, agar lebih aman untuk bayimu. Dan Chika bisa menerima usulan dari Iris. Chika sangat berterima kasih. Lalu ada pertanyaan nomor 9. Apa sih topik antara Chika dan Iris? Apa ya? Kalau Budenya menjawab gini, fashion for wedding, tentang busana yang dipakai ke sebuah pesta. Lalu nomor 10. Apa sih hubungan antara Chika dan Iris? Relationship artinya hubungan. Maka jawabannya adalah best friend, sahabat baik, karena yang satu ada masalah, yang satu membantu. Nomor 11, aku sangat appreciate it. Itunya apa ya? Aduh, aku terima kasih banget loh untuk itu. Itunya apa? Maka jawabannya adalah recommendation, usulan, atau advice, saran, atau help, bantuan. Nomor 12. Jika Chika tidak menggunakan sepatu tanpa hak, itu akan titik-titik untuk bayinya. Ibu hamil kok nggak pakai sepatu tanpa hak, malah pakainya itu hak tinggi, gimana dong? Ya maka jawabannya it will be dangerous, bahaya untuk bayinya. Yang terakhir,
Iris selalu memberikan usulan-usulan terbaik untuk masalah Cika, karena Iris gadis yang bagaimana? Kalau ada masalah diberikan solusi terbaik, maka Iris adalah seorang smart girl, gadis yang cerdas. Ya, itu ya pembahasan untuk persiapan PTS. Semoga bermanfaat. Bismillah, positive thinking, dan selalu berusaha yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.